Biasanya kalau anomali politik dalam pemilu munculnya calon tunggal pemirsa, tapi ini lebih lain lagi ketika dalam pemilu 2024 masing-masing koalisi dari partai cawapresnya disinyalir akan mengambil kader lain di luar koalisi. Contohnya Prabowo ini kadang-kadang akan menggaet Gibran yang merupakan kader PDIP, sementara Ganjar bisa jadi akan berpasangan dengan Ridwan Kamil, kader Golkar. Ibarat istilah sampai saya buat teori. Sepertinya tren pekakor, pengambil kader orang. Itu yang akan saya ambil, saya bahas pemirsa di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One, Mas Khairul Umam sudah bersama saya. Malam Mbak Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah tersambung dengan dua kader partai, mulai dari Gerindra sudah ada Pak Wihadi, dan dari PDIP sudah saya lihat di sini Bang Eriko Satorduga. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam, assalamualaikum. Baik. Sekarang saya, baik. Sekarang saya mau ke Bang Eriko terlebih dahulu ya, karena mengingat yang paling santer dan jadi perbincangan dengan menguatnya nama Ridwan Kamil diambil ini oleh PDIP karena katanya Ridwan Kamil sempat spill nih Bang, mau ada breaking news. Berarti bener nih Pak Ganjar akan menggait RK, seperti apa Bang? Ya, saya malam ini sangat bersyukur Mbak Caca, karena kenapa? Kalau di layar saya yang saya lihat Mbak Caca memakai baju merah, ya berarti memang kelihatan arah ini memang adalah hawa-hawa kepada PDI Perjuangan. Maaf ya Pak Wihadi, ini kan sahabat saya di Komisi 11 dulu, yang sekarang di Komisi 3. Begini Mbak Caca, apakah ada yang salah kalau misalnya sekarang Mas Kang RK itu banyak diceritakan digadang-gadang untuk bisa bersama-sama dengan Mas Ganjar? Kan tidak ada yang salah dalam hal ini. Yang menyampaikan itu sendiri adalah Kang Ridwan Kamil. Kalau saya ditanya apa yang dimaksud dengan breaking news dari Kang Ridwan Kamil, jujur yang tahu itu pasti hanya Kang Ridwan Kamil dengan Yang Maha Kuasa. Ya kita semua juga belum mengetahui apa nanti yang akan beliau sampaikan. Tentu pada saatnya ada saat yang tepat. Tetapi bukan berarti karena yang baju saya pakai ini dari arah krem menuju orange merah ini terus dianggap Kang Ridwan Kamil langsung pasti bersama-sama dengan PDI Perjuangan. Ya monggo-monggo saja kalau memang itu yang terjadi. Tapi yang pasti Mbak Caca bahwa Kang Ridwan Kamil itu satu di antara 5 yang beredar di lingkungan internal kami. Jujur saja memang beliau salah satu yang memang menguat, artinya di antara 5 calon yang ada. Hanya saya harus menyampaikan secara jujur, ini kan bukan lagi ranah atau wewenang di tingkat kami. Ini sudah di tingkat para ketua umum. Kalau melihat Mbak Caca pada peristiwa 2019 itu menjadi katakan barometer, begitu juga di 2014, di mana para ketua umum itu bersama-sama duduk dan membicarakan ini secara terbuka dan sampai pada saat musyawarah dan mufakat untuk menentukan bakal calon wakil presiden. Ya, tentunya pada waktu 2019 didiskusikan dengan Bapak Presiden Joko Widodo saat ini. Kalau nanti bukan hanya dengan Mas Ganjar Pranowo, tapi dengan Bapak Presiden Joko Widodo juga pasti akan didiskusikan. Karena beliau adalah incumbent. Beliau adalah yang menjadi presiden sekarang. Dan kita tidak bisa pungkiri, 82% masyarakat Indonesia menginginkan siapapun calonnya meneruskan apa yang sudah baik dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, tentu menyempurnakan menjadi lebih baik lagi dengan bakal calon presiden maupun calon wakil presiden. Nah, kalau di antara ini ada Kang Ridwan Kamil, kan tidak ada yang salah dalam hal ini. Nah, kalau saya mau mengomentari juga Mbak Caca, ini penting juga. Seperti Mas Gibran, itu kan kader kami. Kenapa kami belum menyampaikannya? Karena kami taat terhadap hukum. Belum ada saat ini alas hukum untuk menyatakan usia di bawah 40 boleh. Kalau seandainya, ini kita berandai-andai, tapi nggak baik lah kalau berandai. Menduga-duga ya Mbak Caca, seperti nama saya Eriko Satorduga, barangkali nanti keluar dari MK bahwa boleh usia di bawah 40, saya rasa Mas Gibran juga akan diperhitungkan dalam hal ini untuk masuk di bakal calon wakil presiden. Tetapi kita tunggu sajalah. Kita tidak mau berandai-andai, kita tidak mau menduga-duga. Itu barangkali Bang Eriko. yang bisa saya Pak Wihadi, mungkin ada pertanyaan nakal dengan apa yang kita bicarakan bahwa Gerindra duluan, Pak Prabowo duluan ya mulai mungkin ya dengan ingin mencaplok Gibran yang merupakan kader PDIP. Jadi seakan satu sama ini kemudian PDIP juga melakukan hal yang sama. Ini bagaimana? Ya, saya kalau lihat tadi bajunya Bang Eriko itu, saya lihatnya putih dan malamnya merah.
jangan-jangan nih putih sama merah ini Gerindra dengan PDI gitu kan. Saya lihatnya seperti PDIP gitu. Jadi saya kira itu bukan sesuatu hal yang perlu juga kita sikapi, tetapi permasalahannya kan memang pertemuan-pertemuan Pak Prabowo dengan Gibran itu kan memang terjadi beberapa waktu yang lalu, dan kita sudah tahu yang namanya pertemuan di Solo dan segala macam itu ya masih ke tahap bagaimana Pak Prabowo dengan Gibran itu bertemu, dan juga ada relawan-relawan daripada Gibran maupun Pak Jokowi yang mendukung Pak Prabowo. Jadi kita hanya masih sebatas pada pertemuan-pertemuan di mana adanya relawan yang mendukung Pak Prabowo. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Bang Ediko tadi mengenai masalah kalau itu ada ketentuan hukum yang berubah, saya kira ya sesuatunya bisa aja situ ada suatu perubahan dan ada satu mungkin pertemuan-pertemuan kembali dan segala sesuatunya yang mungkin dibicarakan. Baik, oke, Mas Umam, kalau boleh dikomentarin, salah sih tidak ya mungkin ya, tapi elok nggak sih ngambil kader lain? Dijawab sesaat lagi. Oke. Usai jeda berikut pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam.